Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan sedikit mengenai peristiwa alam kubur. Kematian. Setiap yang bernyawa di dunia ini pasti akan menghadapi yang namanya kematian. Sejauh apapun seseorang berusaha untuk menghindari kematian, tetap saja kematian akan menghampirinya. Kematian yang dimaksud berarti telah kehilangan kekuatan atau kemampuan untuk hidup. Dan ini sama seperti seseorang telah kehilangan sejumlah organ tubuh yang menyebabkan seseorang tidak dapat merasakan atau melihat sesuatu. Nabi Muhammad sering mengingatkan kita untuk selalu mengingat kematian. Dalam sabdanya beliau bersabda yang artinya perbanyaklah mengingat pemisah kematian, pemisah kenikmatan atau kematian. Sakaratul maut. Sakaratul maut adalah rasa sakit yang menyerang jiwa dan menjalar ke seluruh bagian jiwa sehingga tidak akan ada lagi satupun bagian jiwa yang terbebas dari rasa sakit itu. Sakit dari sakaratul maut akan menghujam ke jiwa dan menyebar ke seluruh anggota badan. Dan orang yang sekarat akan merasakan sendiri dirinya ditarik-tarik dan dicabut dari setiap urat saraf persendian dan dari tiap akar rambut di kaki dan kepala. Alam kubur atau barzah. Kebenaran adanya alam kubur. Kebenaran adanya alam kubur termasuk perkara yang dibawa Nabi dan kita wajib mengimaninya. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. An-naru yuraduna alaiha uduwu wasiyya wa yawma taqumus sa'a adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Yang artinya kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya hari kiamat dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Quran Surat Al-Ghafir ayat 46. Para ulama menafsirkan ayat ini tentang adanya alam kubur karena ketika di dunia orang-orang kafir tidak ada yang diperlihatkan kepadanya api yang menakutkan setiap hari 2 kali, yaitu pagi dan sore. Bahkan keadaan mereka sebaliknya. Kebanyakan mereka diberi rezeki oleh Allah dengan dunia yang banyak dan tidak mungkin diperlihatkannya api ini ketika hari kiamat karena ada kata ketika terjadi hari kiamat. Berarti kalau di dunia dan di akhirat tidak diperlihatkan api kepada mereka, maka itu menandakan terjadinya adalah di antara dunia dan akhirat, yaitu alam barzah atau alam kubur. Keadaan alam kubur dan kembalinya ruh ke dalam jasad. Kehidupan di alam barzah sementara waktu, yaitu hingga datangnya hari kiamat. Sebab setelah datangnya hari kiamat nanti akan ada kehidupan lagi, yaitu kehidupan di alam akhirat. Di dalam hadis Nabi menegaskan bahwa alam kubur merupakan tahap pertama menuju alam akhirat. Alam kubur bisa juga sebagai taman surga atau lubang neraka. Seseorang yang selamat melewati tahap pertama itu untuk tahap selanjutnya bakal lebih ringan. Tetapi jika melalui tahap pertama tidak selamat, maka untuk tahap selanjutnya ujiannya semakin berat. Sabda Rasulullah SAW, Al-qabru awwalu manazil al-akhirah fa inna ja minhu fama ba'dah aisaru minhu wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Rawahu At-Tirmizi. Artinya, sesungguhnya alam kubur merupakan tahap pertama menuju alam akhirat. Apabila seseorang melewati tahap pertama, maka untuk tahap selanjutnya bakal lebih ringan. Namun jika tidak selamat melewati tahap pertama, maka untuk tahap selanjutnya akan lebih dahsyat. Sabda Rasulullah yang lain, innamal qabaru rawadiyatun min riyadil jannah aw hafratun min hufratin nar. Bahwasanya kubur itu merupakan satu taman dari taman-taman surga atau merupakan satu lubang dari lubang-lubang neraka. Kembalinya. Dan itu penjelasan tentang keadaan alam kubur. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kembalinya ruh ke jasad. Dan ketahuilah bahwa telah diriwayatkan secara sabit dalam hadis-hadis
yang sahih tentang kembalinya ruh ke jasad di dalam kubur, seperti hadis Al-Bara bin Azib yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, yaitu ma min ahadin yamurru bi qabrin akhihil mu'min kana ya'rifuhu fid dunya fayusallimu alaihi illa arafahu wa radda alaihi salam, rawahu Ibnu Abdul Bar wa Abdul Haq. Tidaklah ada seorang pun yang berjalan melewati kuburan saudara muslimnya yang ia kenal di dunia, lalu mengucapkan salam kepadanya kecuali ia akan mengenalnya dan menjawab salamnya. Hal yang disebutkan dalam hadis di atas menjelaskan kembalinya ruh ke dalam badan seluruhnya adalah ini zahir hadis tersebut atau ke sebagian badannya. Kembalinya kehidupan ke jasad di kubur ini semakin bertambah kuat terjadi bagi para nabi, karena telah diriwayatkan dalam hadis Anas dari Nabi SAW, ia bersabda, al-anbiya'u ahya'un fi kuburihim yusalluna. Para nabi itu hidup dalam kubur mereka. Mereka mengerjakan sholat, dinilai sahih oleh Al-Baihaqi. Dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah SAW berbicara tentang dua malaikat penanya di kubur. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya, apakah akal kami dikembalikan kepada kami, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, iya, seperti keadaan kalian sekarang ini. Abdullah bin Amr berkata, maka Umar pun terdiam. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan beliau menilainya sahih. D. Pertanyaan malaikat dan siksa kubur. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas dari Nabi SAW bahwa ia bersabda, yang artinya, sesungguhnya seseorang hamba ketika diletakkan di dalam kuburnya dan para sahabatnya telah berpaling darinya, dan ia pun mendengar suara sandal mereka ketika mereka meninggalkan tempat. Maka datang kepadanya dua malaikat lalu mendudukannya seraya berkata, apa yang kamu katakan tentang laki-laki ini Muhammad? Orang mukmin yang sempurna imannya menjawab, aku bersaksi bahwa dia adalah hamba dan utusan Allah. Kemudian dikatakan kepadanya, lihatlah tempatmu di neraka. Allah telah menggantinya dengan tempat di surga. Maka ia melihat dua-duanya. Sedangkan orang kafir atau munafik, dia menjawab, aku tidak tahu, dahulu aku berkata seperti yang dikatakan orang tentangnya. Kemudian dikatakan kepadanya, kamu tidak tahu kebenaran. Kemudian dia dipukul dengan palu dari besi di antara kedua telinganya. Dan dia pun menjerit dengan jeritan yang didengar oleh semua yang ada di sekitarnya, kecuali manusia dan jin. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir adalah suatu kebenaran dan orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan kedua malaikat tersebut akan disiksa dengan pukulan. Meskipun begitu, ada sebagian aliran yang mengingkari adanya siksa kubur, di antaranya aliran Mu'tazilah dan Ibadiyah. Salah seorang pembesar Mu'tazilah bernama Doror Ibnu Umroh Al-Ghafatani di antara yang mengingkari siksa kubur. Sedangkan kelompok Ibadiyah, mereka terbagi menjadi dua bagian. Sebagian ada yang mengakui siksa kubur, sebagian lain tidak mengakuinya. Mereka yang mengingkari siksa kubur berdalih bahwa orang yang mati akan hancur dan menjadi tanah, atau sebagaimana yang matinya kebakar atau dimangsa hewan, maka tidak akan disiksa. Sebagaimana sebagian mereka juga berdalih bahwa hadis-hadis tentang siksa kubur adalah hadis ahad dan hadis ahad tidak bisa digunakan sebagai hujah dalam hal ini. Yang yaitu nikmat kubur. Dalam kitab Sahih Ibnu Hibban juz 5 halaman 50 disebutkan dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, yang artinya, sesungguhnya orang mukmin di dalam kuburnya akan seperti taman yang hijau dan kuburannya akan diluaskan 70 ziro atau hasta dan akan terang benderang seperti terangnya malam pada waktu bulan purnama. Dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa Allah akan memberikan kenikmatan dalam kuburannya sampai 70 ziro atau hasta bagi orang mukmin yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan selainnya seperti orang yang mati syahid tidak dalam keadaan bertakwa. Dan sebagian orang mukmin juga diberikan kenikmatan berupa disinari kuburannya seperti sinar yang pada waktu bulan purnama dan dikecualikan dari pertanyaan kubur. Hikmah kematian dan alam kubur. Yang pertama yaitu mensyukuri nikmat hidup dengan menyembah Allah semata,
Zat yang telah memberikan kita kehidupan. Yang kedua yaitu menjadikan dunia sebagai ladang amal untuk bekal akhirat, karena kehidupan dunia hanya sementara, sedangkan kehidupan di akhirat bersifat abadi. Yang ketiga yaitu selalu berpikir dan mengingat kematian dengan meningkatkan ketakwaan, agar jika seandainya ajal menjemput, maka ia telah siap dengan amal ibadah. Yang keempat yaitu meluangkan waktu untuk ziarah kubur, agar kita selalu ingat mati dan tidak terlena dengan kenikmatan duniawi. Yang kelima yaitu mengambil pelajaran dari kematian orang lain, bahwa kita akan merasakan hal yang sama. Sakaratul maut, diantarkan jenazah kita ke liang kubur, dan pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Dan yang terakhir yaitu memperbanyak ibadah yang pahalanya akan terus mengalir meskipun kita telah meninggal dunia.